Tahun 1958, alias 10 tahun setelah meraih kemerdekaan dari penjajah, negara Burma mengalami krisis sosial dan politik besar sebagai negara baru. Pengganti Aung San waktu itu yaitu UNU dihadapkan dengan ancaman disintegrasi atau perpecahan antar etnis di dalam negeri. Oleh karena itu, UNU menyerahkan sementara mandat Perdana Menterinya kepada militer yang dikepalai oleh Ne Win, seorang kepala staf angkatan bersenjata Burma. Hingga 2 tahun kemudian, pemerintah sementara itu diserahkan kembali kepada UNU. Namun, Ne Win yang telah merasakan manisnya kekuasaan selama 2 tahun, tidak bisa tidur nyenyak melihat pemerintahan sipil yang dianggapnya lemah dan bisa membahayakan Burma dalam ancaman disintegrasi dan perang saudara. 2 tahun kemudian, Ne Win mendatangi lagi kantor pemerintahan dan melakukan kudeta. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya tentang cikal bakal militerisme di Myanmar. Kali ini kita akan membahas bagaimana militer bisa menancapkan dominasinya di negeri 1000 pagoda itu hingga setengah abad kemudian. Bagaimana kisah selengkapnya? Beginilah ceritanya. Tahun 1929, di tengah hiruk-pikuk kota Yangon yang di bawah kerajaan Inggris, seorang pemuda mendaftar masuk ke Universitas Yangon. Dia memilih jurusan biologi dengan harapan suatu hari nanti bisa menjadi seorang dokter. Dia adalah Shu Maung. 2 tahun kemudian, dia dikeluarkan dari universitas setelah dianggap tidak lulus ujian dan karena aktivitas politiknya yang berafiliasi dengan organisasi nasionalis. Pemuda itu adalah bagian dari Dobama Asia Yone atau dalam bahasa Inggris diartikan sebagai We Burmans Association, sebuah organisasi pemuda nasionalis yang menghendaki kemerdekaan. Di organisasi itu pula lah dia bertemu dan berkawan dengan Aung San, yang kelak menjadi salah satu founding fathers Burma sekaligus ayah dari Aung San Suu Kyi, dan juga dia berkawan dengan UNU, yang kelak menjadi Perdana Menteri Burma dan digulingkannya sendiri. Tahun 1941, seorang anggota Dobama Asia Yone membuat perjanjian dengan Jepang untuk menerima pelatihan militer untuk membebaskan diri mereka dari jajahan Inggris. Pemuda itu, yang bernama Shu Maung, menjadi bagian dari orang-orang yang dilatih Jepang di Pulau Hainan dan sekaligus menjadi bagian dari 30 Comrades atau 30 kamerat yang pernah kita bahas sebelumnya. Pada masa pelatihan di Pulau Hainan itulah dia mengambil nama baru sebagai nama samaran pada awalnya, hingga akhirnya dia seterusnya dikenal dengan nama barunya ini. Shu Maung, pemuda nasionalis itu terlahir kembali dengan nama Ne Win. Ne Win dan kawan-kawannya kembali ke Burma lalu mendirikan Tentara Kemerdekaan Burma. Mereka berhasil mengusir Inggris dengan bantuan Jepang. Namun janji kemerdekaan Jepang hanyalah semu belaka. Jepang justru datang sebagai pengganti Inggris dan Tentara Kemerdekaan Burma pun pada akhirnya melawan Jepang sebagai penjajah dengan bantuan Inggris. Setahun pasca kemerdekaan Burma dari Inggris, tepatnya pada Januari 1949, Ne Win diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata Burma oleh Perdana Menteri UNU, seseorang yang menjadi kawannya dalam meraih kemerdekaan. Selayaknya negara yang baru merdeka, konflik internal politik maupun sosial tidak lepas dari Burma. Keinginan untuk memisahkan diri dari etnis-etnis minoritas dan ancaman perang saudara timbul di berbagai tempat. Pada waktu itu Burma menganut sistem demokrasi parlementer, di mana sistem tersebut dianggap kurang tepat untuk hidup dalam situasi rawan disintegrasi bangsa mereka waktu itu. Tahun 1958, di tengah menajamnya konflik sosial dan perpecahan antar faksi di internal Partai Kebebasan Rakyat Antifasis, Perdana Menteri UNU menyerahkan mandat kepemimpinannya kepada militer, lebih tepatnya kepada Ne Win yang saat itu menjadi petinggi utama militer Burma. Ne Win dan militernya dibebani tanggung jawab untuk membereskan pemberontakan dan gerakan-gerakan separatis dalam negeri, sementara UNU berfokus menyelesaikan konflik internal partainya. Dengan kekuatan dan pengaruh militer, singkat cerita, Ne Win dapat mengatasi beban tersebut. Setidaknya relatif bisa mengendalikan keadaan. Pamor militer menanjak sejak saat itu. Masyarakat menaruh simpati yang besar kepada militer dan Ne Win khususnya sebagai sosok pengaman negara. Sejak kelahirannya, militer Burma memang memiliki peran dalam kemerdekaan Burma. Hal ini jugalah yang membuat masyarakat Burma bersimpati.
karena peran dan jasa militer sejak kemerdekaan hingga saat itu dirasa memiliki peran sentral yang kuat dan positif. Oke, kita lanjutkan. Setelah Ne Win berhasil meredam ancaman dalam negeri, jabatan Perdana Menteri dikembalikan kepada pemerintahan sipil. UNU kembali memegang jabatan sebagai Perdana Menteri. Sayangnya saat UNU kembali menjadi Perdana Menteri, krisis politik belumlah reda sepenuhnya. Sosok UNU yang dianggap kurang kuat dan karismanya yang dirasa telah memudar menimbulkan ketidakpercayaan baik oleh rakyat Burma maupun elit politik Burma. Ditambah dengan ingatan akan kemampuan militer menstabilkan keamanan nasional, membuat UNU berada pada kekuasaan yang tidak pasti. Tekanan kepada pemerintahan sipil pun semakin kuat. Bisikan-bisikan untuk kudeta pun mulai terdengar baik dari elit politik maupun masyarakat. Hingga pada 2 Maret 1962, kurang dari 2 tahun dikembalikannya pemerintahan kepada UNU, militer Burma melakukan kudeta. Militer menangkap Perdana Menteri UNU dan beberapa anggota kabinetnya. Beberapa versi menyebut kudeta ini adalah puncak dari ketidakstabilan sosial dan politik di Burma waktu itu. Angkatan bersenjata menganggap pemerintahan yang lemah bisa mengancam kedaulatan Burma sebagai sebuah negara. Pemberontakan dan tuntutan untuk memisahkan diri dari etnis-etnis minoritas masih terjadi dan UNU dianggap tidak akan sanggup untuk mengatasinya. Ditambah lagi dengan sistem pemerintahan parlementer dianggap tidak bisa berada pada situasi yang serba tidak stabil ini. Perlu sebuah pemerintahan terpusat dan pemerintahan yang sangat kuat untuk memimpin Burma pada waktu itu. Dan pemerintahan kuat yang dimaksud adalah militer itu sendiri. Protes keras dan demonstrasi segera terjadi di berbagai wilayah di Burma, khususnya di Universitas Yangon, tempat di mana Ne Win dulu dikeluarkan karena dianggap tidak lulus dalam ujian. Militer merespon keras protes ini dengan tindakan represif. Sekitar 3.000 pelajar ditangkap dan sekitar 15 orang disebut tewas dalam kejadian tersebut. Tidak hanya itu, militer juga melakukan tindakan yang lebih brutal dengan meledakkan gedung Persatuan Mahasiswa Universitas Yangon, sebuah tempat bersejarah dalam perjuangan kemerdekaan Burma sejak awal tahun 20-an. Beberapa saat kemudian, Ne Win memberikan pidato melalui radio selama 5 menit. Dia menyebut jika gangguan atau protes itu dibuat untuk mengganggu mereka, dalam hal ini militer, maka dia akan melawan pedang dengan pedang dan tombak dengan tombak. Setelah peristiwa itu, kampus-kampus di Burma ditutup selama 2 tahun. Kegiatan mahasiswa dan aktivitas mereka pun ditekan ketat dan dibatasi. Burma resmi memasuki era baru, yaitu era junta militer. Meskipun Ne Win adalah orang nasionalis dan berlatar belakang militer pada awalnya, dia justru mengadopsi ide-ide sosialis saat menjalankan kekuasaannya. Dia membuat The Burma Socialist Program Party atau Partai Program Sosialis Burma, di mana partai ini akan menjadi satu-satunya partai yang ada di Burma. Sistem multipartai dianggap tidak akan sanggup menghadapi krisis dan malah akan mengantar Burma kepada kehancuran. Dengan naiknya militer di puncak kekuasaan, Burma mengubah dirinya menjadi negara sosialis ala Burma. Partai Ne Win meluncurkan apa yang disebut Burmese Way to Socialism atau Jalan Burma menuju Sosialisme. Program ini ditandai dengan menghilangkan pengaruh-pengaruh Barat dan menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, membatasi kebebasan pers dan pemerintahan otoriter untuk mengontrol masyarakat. Bukannya menghasilkan negara mandiri dan swasembada, Burma justru berubah menjadi salah satu negara termiskin dan terbelakang di dunia atas program ini. Ekonomi menjadi hancur, ekspor beras Burma menurun, perusahaan-perusahaan asing tidak bisa beroperasi, inflasi meningkat dan cadangan devisa Burma turun hingga 75%. Namun hal-hal itu tetap tidak menurunkan Ne Win sebagai pemimpin. Tahun 1974, militer menjanjikan akan mengadakan pemilu yang demokratis untuk keberlanjutan kepemimpinan. Pemilu digelar pada tahun itu, namun siapakah yang terpilih? Ya, tentu saja Ne Win sendiri. Dengan sistem satu partai dan kendali penuh militer, pemilu yang dijanjikan demokratis pun hanya mengubah nama Ne Win menjadi U Ne Win. Tahun 1978, pemilu kembali digelar. Jika pada pemilu sebelumnya, Ne Win menang karena memang sistem satu partai, siapakah yang memenangkan pemilu tahun 1978 waktu itu? Bisakah kalian menebaknya? Ya, tentu saja Ne Win lagi karena sistem masih satu partai juga. Hingga pada akhirnya tahun 1988,
masyarakat semakin tidak tahan akan kekuasaan militer. Demonstrasi kembali digelar di kota-kota, diinisiasi oleh para pelajar, pekerja, biksu, dan bahkan masyarakat sipil biasa. Kembali berawal dari Universitas Yangon hingga akhirnya merambah ke seantero negeri Burma. Demonstrasi besar-besaran yang diikuti jutaan orang ini memuncak pada 8 Agustus 1988. Hingga demonstrasi ini biasa disebut demonstrasi 48 atau 8888 Uprising. Hingga akhirnya pada tahun yang sama, Ne Win mengundurkan diri. Dia mengundurkan diri sebagai kepala partai tunggal di Burma. Demonstrasi terus berlanjut untuk menekan Burma menerapkan demokrasi seutuhnya, membebaskan masyarakat dari tekanan militer dan menghilangkan dominasi militer. Jabatan Ne Win sebagai presiden telah berganti waktu itu, namun peran Ne Win diyakini masih berada di balik layar sebagai dalang kekerasan militer yang terjadi. Krisis politik masih terjadi di Burma. Dalam 1 tahun, Burma berganti presiden sebanyak 4 kali. Hingga akhirnya seorang petinggi militer lainnya yaitu Jenderal Sao Mao melaksanakan kudeta dan menggulingkan presiden sebelumnya yaitu Presiden Maung Maung. Presiden Sao Mao menjanjikan akan menggelar pemilu demokratis dan benar-benar akan menyerahkan kekuasaan kepada pihak yang menang. Dia mendirikan State Peace and Development Council atau Dewan Pemulihan Hukum dan Ketertiban Negara sebagai pengganti partai Ne Win. Pada masa-masa itulah Aung San Suu Kyi tampil sebagai ikon dari kekuatan sipil. Sejak demonstrasi tahun 88 hingga pada tahun 1990, pamor Aung San Suu Kyi semakin menanjak dan elektabilitasnya berada di puncak. Tahun 1990, Burma yang telah berganti nama menjadi Myanmar menggelar pemilu dengan sistem multipartai untuk pertama kalinya sejak 1960, tepatnya sebelum kudeta Ne Win atas UNU terjadi pada waktu itu. Pemilu ini bertujuan untuk membentuk dewan yang akan menetapkan konstitusi baru Myanmar. Partai Aung San Suu Kyi yaitu Partai Nasional untuk Demokrasi memenangkan pemilu dengan raihan 80% jumlah kursi dewan. Namun apa yang terjadi? Militer menolak hasil pemilu. Aung San Suu Kyi yang sebelumnya sudah menjadi tahanan rumah karena dianggap berbahaya dan bisa membuat ketidakstabilan nasional, gagal memenangkan pemilu yang sudah dimenangkannya. Tekanan internasional atas junta militer Myanmar datang terus-menerus dari waktu ke waktu. Kritik atas totalitarianisme dan otoriternya militer Myanmar juga terus mengalir dari berbagai pihak. Namun hal-hal itu belum cukup untuk membuat militer Myanmar berbagi kekuasaan dan menciptakan demokrasi di negeri 1000 pagoda itu. Hingga hari ini cerita kudeta Myanmar oleh militer memasuki bab baru. Cerita lama sejak tahun 1960-an yang selalu diulang-ulang dan diproduksi terus-menerus. Dalam waktu dekat, sepertinya wajah Myanmar tetap akan menjadi simbol atas hausnya para jenderal akan kekuasaan. Terima kasih telah menonton, kalian bisa subscribe agar tidak ketinggalan hal-hal unik dan menarik di dunia. Terima kasih dan sampai jumpa.